Lu jangan bikin gue salting dong, ini kaki gue nih kalau lu lihat kayak anak kecil. Sorry girls, I'm officially balik lagi di Sebut Tendang ya bareng Marlo dan udah pastinya gue yang paling terkenal Marco. Kita kali ini ada hal serius yang ingin kita sampaikan. Bro, udah. Di episode sebelumnya udah. Oh, udah. Udah. Enggak lagi nih. Bumi. Iya sih lumayan sih biasa, thank you guys. Waduh. Ini kenapa? Coba ceritain dikit. Dave Moment waktu itu lagi bingung, hektik banget, semua instastory gue ada ini. Emang usah anjing, Tio bangsat. Jadi gini, nih kucing hilang. Udah jangan dikasih lihat. Iya sedih ya lo ya. Iya. Tapi udah ketemu. Enggak nih, tapi gue simpen deh kenang-kenangan. Iya bagus ya. Jadi gini, itu hari pertama di mana gue ke Jogja. Gue pergi ke Jogja. Ceritain dong Jogja. Sabar yang mana dulu nih. Satu-satu lo kalau bridging jangan kayak embat semua. Iya sorry. Jadi waktu gue di Jogja tuh. Enggak. Ini apa? Jadi kan kucing. Lu liburan ke Jogja. Hari pertama gue pergi. Hari pertama lu pergi. Terus udah nih pagi berangkat kan. Sorenya udah pulang, tidur lagi di sini. Kelar tuh. Iya emang kelar. Thank you semua udah nonton. Enggak serius loh. Pagi berangkat. Ya, udah jalan-jalan di sana dan segala macem. Hahaha. Tidur sore, capek kan. Capek banget aktivitas. Parah. Terus jam 4-an gitu gue tidur, jam 3-an gitu tidur. Jadi 4 atau 3? Jam 2 gue tidur. Terus? Tapi jam 1-nya udah kepikiran. Enggak, jam 1 udah bangun. Jadi lo serius? Iya, lu bercanda. Jam 2-an tidur. Kalau gak salah, apa jam 3 gitu. Terus dibangunin jam 5, telepon sama ada teman gue namanya, kita samarkan Oza kita bilangnya. Mau Oza. Enggak, sebelumnya gue dibangunin cewek gue. Iya kan. Sayang bangun. Sayang si patorang. Oke. Sayang bangun. Terus gue sambil merem gue bilang, udah ngeliat gitu. Terus dia bilang, lu pasti nanya, kenapa? Iya gini, gitu. Kenapa sih? Tadi... Lihat deh, banyak orang jomblo. Enggak gitu. Lu jangan gitu dong. Dia bilang, tadi Mbak nelpon, terus katanya Nanang kabur. Gue langsung melek. Nanang kabur? Gue langsung kayak, kenapa kok bisa? Gitu. Gila kali tuh orang, telepon gitu. Kucing dong? Hah? Gila kali tuh kucing, telepon gitu. Telepon siapa? Nanang, kan Nanang bawa HP kalau mana-mana. Ya maksud gue, ya gimana nih, terus gak lama dari gue baru bangun, Oza nelpon. Iya, lu lagi sibuk-sibuk kayak, kok bisa hilang? Kagak, gue baru melek, beneran kayak, hah? Nelpon gitu. Oke. Terus gue angkat, Slur, Nanang kabur. Lah, kok bisa dah, Za? Gitu kan. Iya, tadi gue lagi beresin studio, ngerokok di studio, Nanang lewat jendela, soalnya kita lagi ngerokok, terus gak lengah gitu kan. Terus gue bilang ke Oza, Za, di rumah gua cuma ada satu peraturan. Cuci kaki. Tutup semua, enggak cuci kaki. Cuci kaki. Itu peraturan ketiga. Kedua apa? Katanya cuma satu. Makanya enggak akan ada. Oke. Pintu itu harus tertutup. Pintu apapun tuh harus tertutup, apalagi pintu depan, karena itu tiga bocah ini tuh suka kabur-kabur. Kepo ya. Tapi Oza enggak salah kan yang dibuka jendela. Cuma jadi lab dari atas ke bawah aja. Iya benar sih. Iya, maksudnya kayak ini orang babi juga sih. Terus ya udah gue bilang ya gimana, maksudnya gue di momen itu apapun yang gue mau lakukan nanti ke depannya kayaknya ya udah aja, pasrah aja. Iya. Hal pertama yang gue pikirin animal communicator. Iya sih. Enggak, tapi gue kan nggak percaya ya. Percaya nggak percaya kan? Cewek gue nanya, mau aku coba cariin animal communicator nggak? Terus gue bilang di Jogja gitu. Enggak dong, di web dong, di web, Instagram atau apa. Gue bilang, ya kalau mau coba kamu aja, aku sih gak percaya. Iya. Bener ternyata. Ada. Enggak bener, gue gak percaya. Nah terus udah gitu, gak lama, pokoknya udah kayak cari-cari dan segala macam gitu. Ozo juga di sini sampai malam sama Tio, ya tanggung jawab. Iya betul. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 11.
Jam 11 malam tuh dari jam 5 sore gitu. Enggak, mereka dari siang malah ya. Dari siang kan ngerapin studio. Iya. Terus Nanang hilang maghrib, kalau mereka udah balik, maghrib cabut. Terus sampai jam 11 malam mereka nyari. Nanya ke siapa. Oh, gue kira nyari-nyari mana ya? Enggak di sini doang, enggak, pergi-pergi. Iya. Dia muterin ini, terus balik sini lagi, capek ayo. Iya, capek gitu. Jogging ternyata. Udah ketawa berarti udah ketemu. Udah ketemu. Bisa ketawa. Oh, tapi lu kalau wah gila itu yang namanya stres parah ya. Iya, ngerti gue. Tuh jantung gue langsung kayak sakit gitu loh ininya tuh. Karena kepikirannya pertama, kalau misalkan nggak ketemu gimana hidup gue ke depannya. Dan hidup si Nanang. Iya, itu kan pertama. Nah, kedua gimana hidupnya Nanang. Iya. Gue nggak tahu dia bisa dicuri, bisa ditabrak, bisa di. Iya kan, hal yang tidak diinginkan bisa aja terjadi. Iya, maksudnya gue gila, gue langsung kepikiran tuh yang kayak, duh kasihan banget hari ini dia tidur di mana ya, sama siapa ya, udah makan apa belum ya, gitu loh. Iya. Yang kayak nggak mungkin kan dia hangout di kumis lo tuh. Oke, dah. Buat lo aja. Nggak mungkin kan dia lagi hangout kayak, minta tek tuh. Iya kan? Terus kayak, aduh cuma ada handphone. Iya lagi nggak bawa dompet lagi gue bray. Iya. Itu doang sih, itu gue takut banget sih. Gue kepikiran itu parah banget di situ. Nah itu malamnya dari situ tuh sebelum tidur berdoa. Akhirnya ya. Akhirnya kan punya pacar seagama, jadi bisa doa bareng, ya kan? Gue kan akhirnya baru inget punya agama. Oh enggak. Gue selalu inget. Nah doanya lupa. Tapi gue ingat gue punya agama. Gue doakan. Nah lagi doa abis keluar doa terus gue nangis sesenggukan gitu loh kak. Ngerti. Karena makin jadi gitu loh. Karena kan kita berdoa yang kayak semoga Nanang aman gitu. Itu gue kayak aduh gak bisa gue bisa gitu. Gila itu. Gue gak mau itu terulang lagi sih. Iya ngerti. Tuh gue jadi desperate housewife parah sih. Tapi lu juga ngechat gue jadinya gue kepikiran juga loh. Gue ngechat gue ngechat keluarga. Iya. Gue ngechat Bacil, Valdi, semuanya maksudnya kayak please dong apapun yang kalian bisa lakuin deh. Iya. Apapun itu. Soalnya kan gue juga punya kucing kan. Iya. 3. Terus gue jadi mikir kayak pas lu bilang kayak Kak Nanang hilang, kabur gitu. Terus gue kayak aduh kok udah ada gue sesek banget ya. Padahal bukan kucing kan? Gue. Terus kayak aduh gimana ya kalau dia nanti kenapa-napa. Terus kayak gue sampai ngomong ke Noe, lu jangan kayak gitu ya. Awas lu kabur. Terus Noe bilang apa? Kayak sip. Oh gitu. Oke, Noe. Tapi iya sih maksudnya gue ngerti ketika lu punya hewan piaraan yang lu sayang terus tiba-tiba hilangnya bukan karena emang usia ya. Iya. Itu lebih nyesek ya. Iya maksudnya kalau ya udah usia udah saatnya move on ya kita kan pelan-pelan udah siap tuh. Iya. Sama kayak waktu itu kan kucingnya Karya juga pernah kabur tuh, Luna. Iya. Itu juga gue deg juga bang yang kayak aduh gimana ya. Apalagi udah dibilang tiap hari kan diupdate belum ketemu nih. Aduh. Iya. Gue tiap hari lemes ya. Mendingan gak usah kabarin dah. gue lagi sama Fali kayak terus lagi. gitu lagi. Jadi ada momen gitu ya maksudnya kayak apapun itu lah, kucing siapapun itu atau peliharaan siapapun itu gitu kan. Peliharaan siapapun gitu kan yang kalau punya iPhone biasanya tuh kalau hilang sedih. Aku mau apartemen itu peliharaan lain. Oh, peliharaan lain. Iya. Kita juga nggak mampu. Tapi kan akhirnya ketemu, gimana coba proses ketemunya? Ketemunya jadi gue lupa deh itu kayak malam-malam sebelum tidurnya gue ngechat ke tetangga. Gue punya nomor tetangga gue namanya Balala. Gue bilang Balala, kucing saya tadi sore maghrib kabur dari rumah. Kalau di di kompleks ada yang lihat boleh ya mbak kabarin atau enggak, boleh disebarin nggak ini nih banner ini sebarin ke kompleks dong, grup WA kompleks, soalnya gue nggak masuk ke grup WA-nya. Terus oke pak nanti saya coba ya dan segala macam. Besok pagi-pagi sekitar jam 9 atau jam 8 atau jam 10 gitu. Pokoknya dia 8 sampai 10 itu. Enggak, sebenarnya jam 7 pagi dia tuh langsung bangun, balala ya kan. Seperti biasa. Masak, nyapu, enggak tahu sih gue hidupnya balala ngapain. Nah, tapi habis itu kayak pagi-pagi soalnya gue ingat banget gue lagi di gunung. Dapet chat. Oh, di gunung ada sinyal tuh? Enggak, di gunung enggak ada gunung. Sinyal mah di HP. Tengah-tengahnya? Pulau Jawa. Nah, kak lu bercanda mulu bego. Gue lagi cara sedih nih. Iba. Nah, terus malah ngechat. Lagi ngapain nih? Gitu kan. Lu anjing. Terus gue kayak kepo. Pap dong kamar lo. Iya pap dong ya. Enggak, dia Pak
kucingnya sudah diamankan warga, dikasih foto. Ini bukan kucingnya. Yang dikandangin. Iya beneran Nanang kayak lagi di kandang minta keluar gitu kayak di penjara. Juga kayak iya mbak itu. Oh udah aman ada di nggak jauh dari sini gitu. Oke. Kan gue blok D, dia Nanang di blok E. Oh iya berarti masih kompleks lah ya. Ini belakang sini ternyata dia cuma muter gitu ke belakang terus langsung diamanin sama warga. Terus kayak kenapa nih? Ya saya amankan dulu gitu. Iya, terus kayak, Nanang begini. Jangan pukul Pak, Iya jangan pukul Pak. Nah, bercanda Lu lagi. bercanda tuh. Udah habis itu akhirnya dari itu di pagi-pagi itu hari gue seterusnya bahagia. Tapi lu nggak kayak kasih reward gitu? Kagak kan orang komplek juga yang nemuin. Ya kayak ini siapa yang nemuin pertama? Kayak oh makasih banyak ya. Ini ada bingkisan gitu. Saya baru pulang dari Jogja. Enggak lagi. Gue juga tadinya mau mikir kayak Tai banget lo. gue ini kali ya kesana kali ya. Tapi kayak Lu kesana terus lu ilangin kucing dia gitu. gue ambil Ya terus bilang ini ketemu nih impas. nih impas ya udah ya. Kita gak ada hutang budi. Enggak cuman gue mau kesana cuman kayak lu siapa gitu lo takutnya kayak. Ya kan tinggal bilang oh saya yang punya kucing makasih banyak ya udah nemuin. Oh benar juga sih. Kan itu daripada nggak ketemu kayak iya ada kucing. Kan pasti kayak ih kucing siapa tuh? Benar juga ya. Nanti gue kesana deh. Iya, sekarang aja. Nggak usah kan lagi syuting. Ayo, kamera. Kamera ikuti kita. Kira-kira kasih apa kak? Kasih Nanang kali ya? Iya kayak kasih. Nih ambil aja. Saya sebenarnya udah kesel juga sama dia. Enggak lah. Ya kasih apapun itulah ya. Mobil kayaknya. Bener kasih mobil. Tirai nomor berapa tuh kira-kira ya? Ya kasih gitu, apa kek. jadi ya cerita tentang Nanang kayak gitu emang. Nah tapi apakah karena Nanang kita nggak update Serbu Tendang atau gimana nih? Iya itu utamanya. Apa sibuk syuting acara lain? Waduh semuanya lagi. Lu kenapa lu baca semuanya sih? Itu dua. Itu dua. Enggak, Nanang mah ya udah Nanang jadi kucing aja, udah ketemu. Buset. Tapi kenapa nggak update kita? Update? Emang kita kapan nggak update yuk? Minggu kemarin. Minggu kemarin nggak update. Oh, karena kita lagi perpindahan syuting. Perpindahan studio Studio. Jadi studionya sekarang di rumah gua di bawah yang kita nggak butuh nyawa-nyawa lagi. Iya. Emang lebih jelek. Emang, tapi proses. Iya. Nanti kita bakal kasih lihat tempat studionya ya. Nggak ada, nggak akan pernah ada. Jadi ya udah ini welcome to our new studio. Oh, langsung gitu. Yang belum ada apa-apanya karena beneran ini lagi kita cuman hari ini sebenarnya mau ngetes lighting, mau ngetes lightning, mau ngetes ini Lightning McQueen nyong gitu kan. Mau ngetes doang. Tapi ya udahlah. Ya nanti pelan-pelan kalian bakal lihat perubahan. Iya, ada background, backdrop, ada backpack, back to papa, backhand, sama back to me please. Cie, spill dong. Nggak ada. Iya gitu. Tapi ngomong-ngomong setelah studio sendiri boleh ngerokok gak sih? Jangan lah. Ngomong-ngomong, lo jangan lah lo. Ibu kan bilang Apa? waktu di live, Apa tuh? bisik-bisik ke gua, ibu nggak suka ngeliat malu ngaku mulu, gitu sumpah. Iya soalnya ada asapnya ada. Iya. Gue juga kayak, Lu udah kayak gini-gini gue tahu. Tuh kayak aduh nih Marlo, gue yang kena, gue yang dicamain mulu sama ibu. gara-gara gue ngerokok. Iya. Emang ibu tuh kadang-kadang suka aneh kayak siapa yang melakukan, siapa yang dimarahin. Iya. Kamu jangan kayak Karama ya. Hah? Apa? Kenapa gue yang diomelin? Iya. Jadi finansial tuh apaan sih? Enggak. Tapi lo ngomong-ngomong selama nggak ada Serbu Tendang, sih. ada cerita terbentuknya tim gabungan macan nih. Weh. Rarnya dong. Wow. Rar. Wow. Kalau itu terlalu galak. Itu cita. Iya bener ya udah kenapa lo sebut? Karena kita macan. Raul. Nah, disebut tuh raur. Bener. Itu gimana terbentuknya dan terjadinya dan tiba-tiba kenapa tiba-tiba Jogja? Jadi gini. Kepo kan? Sorry girls, I'm officially taken. Berarti udah bener-bener officially missing you. Enggak, sorry girls, I'm taken. Oh, teken kontak kan Bener, maksudnya. iya. Nyapu tuh. Udah apa officially missing you? Tamiya. Hah? All I see Is raindrops. All Lazy is raindrops. Halo, cerita dulu dong kan. Malu Kan ada yang bilang congrats. Thank you. Udah malu Ini cerita dong. Awal mula kedekatan. Aduh, ya pokoknya intinya kita dekat aja. Berarti lagi berbunga-bunga nih lo. Lagi berbunga-bunga lah banget. Yang gitu, ini malu. Jangan gituin.
Ya, jadi gini, gue awalnya waktu dekat sama Cantika juga gue bilang, gue tuh gak mau pacaran. Oh. Maksudnya yang kayak gue tuh udah lagi menyenangkan hidup sendiri dan segala macam. Jadi kayak gue, kayak kalau buat pacaran gue belum ada arah ke sana lagi gitu loh. Terus dia juga yang kayak, ya gue juga santai aja sih. Maksudnya kayak gak mencari banget gitu juga. Di bawah santai lah ya. Emang intinya kita ngobrol doang. Soalnya waktu itu ada Candika ngomong ke dia dan ke gue sebenarnya. Jadi dia maksudnya ngomong sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Bukan kayak bareng bertiga gitu. Oh iya. Dia ngomong, lu kayaknya kalau sama Marlo nggak dekat, tapi lu suatu saat nanti nggak pacaran, kayak lu temenan juga tetap menyenangkan deh, gitu loh. Ini si Candika yang bilang. Candika ini kayak mucikarinya gitu ya? Iya, jangan bilang mucikari. Apa sih yang penengahnya itu? Pencetus ya? Macomblang. Mucikari kayak jablay gue jadinya. Macomblangnya. Iya benar. Sorry, Iya gitu. Emang itu benar emang dia. Nah, nanti kalau mau tahu cerita fullnya nanti aja. Nanti kita ajak ke itu si Candika. Kok harus Candikanya sih yang diajak? Hah? Ya kan dia pencetusnya. Ya kan bukan yang jalanin tapi Ya berempat. gimana kalau gue bertiga aja sama mereka? Terus gua? Itu ngerekam kayak ici gitu. Oke. Iya gitu. Jadi ya udah awalnya emang dari situ ya ngobrol-ngobrol aja terus kayak beneran emang ternyata nyambung gitu. Mungkin dari perspektifnya Reza Candika pada saat itu, nih Marlo orangnya kayak gini, Candika orangnya gini, kalau ditandemin kayak cocok deh, saling ngisi gitu loh. Iya. Tapi emang waktu gua awal ngobrol sama dia tuh emang bercandanya nyambung banget sih. Jadi ketika gue pikir di Seruput Tendang gue bercanda sama Karma bisa kayak gini, di teman-teman gue bisa sama Bacil, pacar selalu spesial. Oke. Nah, ini si bocah ini tuh ternyata bisa nyambung kayak bercandaan bercandanya Bacil. Kayak tongkongan lah ya. Iya, jadi gue kalau ngomong apa yang harusnya orang nggak ngerti, dia tuh ngerti. Oh. Nah, jadi kemudian Chemistry. emang chemistry karena belakangnya jadi istri. Terus? Terus. Kenapa sih lu? Terus Lu kenapa gak dukung gue sih? Iya. Malu. Terus. Apa lagi? Berarti udah berapa lama nih? 6 Udah 6 bulan? jam. Serius? Enggak. Masuk Bersamanya. 2 bulan kayaknya. Masuk 2 bulan. 1 bulan. Berarti 1 bulan kenalan, 2 bulan dekat. Enggak, 1 bulan enggak, 1 bulan dekat pacaran. Oke. Jadi Ada penembakan kah? enggak ada. Kayak Enggak ada sama sekali. atau lagi lagunya Taylor Swift gitu diputar kayak You Belong With Me. Di mobil ya? Iya. Kita kayak Sambil nonton Baby. pantes lu single. Kalau itu cara lu nembak orang. Gue udah support, udah semangatin, pantes single. Sorry. Bumble lagi nih. Yang nggak pakai Taylor Swift bilang with me lah. Oh iya, tapi pokoknya maksudnya kayak ya gue sama lu aja sekarang nih. Waktu itu malah belum ada kayak gitunya. Jadi kayak ya udah jalan aja, yang ngobrol aja, dekat aja. Cuman suatu saat yang kayak ya udahlah, kalau kan bingung ya soalnya kalau kita lagi pergi ngenalin ke keluarganya, ke apanya. Siapa nih? Marlo. Bukannya temen, bukannya pacar, nama ya. Iya, nama itu kan kan. awkward ya kan. Makanya kayak gue di posisi apa nih? Oke, jadi baik. Jadi udah setiap kali dikenalan bilangnya pacar. Ya udah. Tapi pernah ada ngomong nggak? Emang kita pacaran? Gua Oh lu yang nanya. nanya. Terus? Kita Di mana-mana biasanya cewek ya? enggak kan, ini gue lebih nggak mau pacaran. Maksudnya gue yang takut dengan komitmen dan segala macam kan. Iya. Jadi gue nanya kayak, Nyet ini kita beneran official udah pacaran gitu Nyet. Saya yang kayak, Sabi kalau lo mau, gue kayak ya udah. Terus ya kayak skui. Gue kayak school living gitu kan. Terus kayak ya udah. Berarti ke Jogja itu pengesahan. Enggak. Ke Jogja tuh dia ada kerjaan latihan teater. Tanggal 13 latihan teater, dia minta gue ikut. Terus lu kan gabut ya? Iya, kebetulan gue emang gak ada Lagi kerjaan. Nah, kosong. terus dia bilang, gimana kok kita pergi dari tanggal 10 yuk supaya jalan-jalan dulu. Makanya gue sempat ke Merapi. Baru abis itu aktivitasnya lu nemenin dia. Kagak juga, dia ngapain, gue di hotel tidur. Ke warnet main game. Serius main game? Serius gue main di warnet Jogja bang, karena ada tanding premier itu. Bagus gak? Bagus sih, Oh, warnet. dia 280 Hz, Terus? RTX 3060. Buset. Makanya lumayan ya. Berapa sejam berapa? Kenapa jadi ngomongin warnet ya ini? Gue kayak OP warnet tuh tanya. Kepo. 6.000 gitu. Gue pokoknya beli. Berarti lu bawa keyboard sama mouse sendiri atau emang Nah dari itu sononya? gue lupa. Jadi gue udah tahu gue udah tanding. Udah inget banget tuh tandingnya. Udah tahu. Gue udah ngomong ke Cantika, gue tanggal segini ada tanding ya. Jadi nanti gue di sana nggak bisa nemenin, gue mau nyari warnet. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Oke. Udah, gue udah tahu juga mau bawa segala macam. Udah disiapin? Di hari H nggak kebawa. Ya.
Jadi sana bingung dong. Terus? Hari pertamanya, jadi gue main tanggal 13. Ya. Gue main tanggal 14 apa nggak salah, gue lupa. Oke. Terus tanggal 13-nya gitu, pokoknya hari sebelumnya, gue ke warnetnya ngetes kan. Dia pakai mouse-nya tuh, mouse gue itu apa aja namanya? 102 itu, pakai Logitech itu. Udah bagus kan, maksudnya kayak ya udah decent gitu. Nah cuman kayak ya tetaplah tangan gue nggak cocok lah buat. Itu mirip Prodigy lah ya, yang kayak punyanya si Shout gitu. Nggak tahu lagi gue. Iya pokoknya yang kecil-kecil pipis. Iya yang kayak gitu ya udah enak juga sebenarnya. Gue juga kan pakai mouse itu kan. Terus tapi kok nggak cocok ya, kayak ya namanya juga warnet kayak overly used aja. Mungkin ada yang ngebanting-banting atau apa, jadi yang gue kayak apalagi mousepadnya kan, kadang-kadang mousepadnya gue kira wih ada keset nih di meja gitu, mousepad gitu. Keset lantai. Iya makanya kan. Ada welcome-nya nggak? Kalau welcome beneran keset loh. Soalnya abis gini geser gitu. Oh ngadet. Liur gitu, simple banget yang kayak just warnet things. Terus akhirnya besoknya gue yang kayak gue cari tempat deh beli apapun deh yang gue butuhin. Kan maksudnya kayak gue kan hardworking middle age man banget kan self reward lah ya. Nggak juga, itu kebutuhan. Tapi jadi gue beli mouse murahan gitu kayak Dead Adder Essential, tau nggak? 200.000 gitu. Nggak tau. Head and Shoulder Essential gue tau. Nggak ada. Nggak ada ya? Herbal Essential ada. Itu maksud gue. Essence sih sebenarnya. Iya kan gue beli itu 200.000-an. Terus gue beli mousepad. Aduh mousepadnya Rexus Daxa gitu. Oh gue kira Jembel. Ya kayak waktu gue inget tuh Jember. Mousepad kita mousepad semua. Iya lagi. Oke Daxa. Itu Daxa 120.000, 130.000. Seenggaknya itu nggak banyak orang yang make, masih berfungsi bagus dan masih licin kan. Yang penting kan itu kan udah. Beli headset yang paling penting kan. Gue beli enggak sih paling penting mouse. Cuman waktu itu ada pilihannya Logitech G Pro yang super light. Atau yang 200.000 sekali pakai, gue beli yang 200.000 lah. Iya ngapain juga. Makanya kan udah kan beli itu, pokoknya total belanja gue kayak 500, enggak 1 juta. 1 juta. Soalnya gue beli headsetnya yang mahal yang itu, headset HyperX. HyperX yang earbuds gitu kan. Itu gope apa berapa gitu. Udah nih ngelucu. Gue kelar main game, menang kan. Menang nih. Udah menang. Terus ada orang yang nyapa gue di Twitter waktu itu. Terus? Jadi di hari yang gue datang dia bilang, gue yang bales tweet lu. Gue suruh lu main di sini itu gue gitu. Oh iya thank you udah rekomendasiin, udah kenal-kenalan. Besok kan ketemu lagi kan. Kalau main game gue kasih mouse-nya. Oh iya? Iya nih mau mouse gak? Hah serius? Lu sekali pakai doang? Gila. Udah gak mikirin uang ya dia. Gue kayak lebih ke nggak enak sih mouse-nya. Kalau gue boleh jujur, gue mau sih kayak cepet 50 deh gitu kan, at least gitu kan. Tapi kan kayak udahlah. Kalau enak jual boleh ya. Iya. Second gitu kan, nih udah nggak enak. 200.000. Kasih aja lah udah kayak thank you. Terus dia kayak anjing premium banget. Dia kayak anjing bekas dia menang lagi gitu kan. Terus ada mousepad kan. Nanti di tempatnya lo kayak anjing Jo. Mouse baru, mousepad juga. Yo, ini nggak ngomong. Dikasih padahal ya. Iya. Terus mousepad juga kasih. Enggak dong. Oh enggak. Mousepadnya gue kasih ke OP Warnet ya. Kayak bang, saya budgeting aman. Enggak, OP Warnet soalnya kan gue datang hari sebelumnya. Terus gue bilang, besok gue ada tanding kira-kira yang nggak penuh jam berapa ya? Bikin member lo aja, besok gue loginin. Anjing, jadi udah ada satu PC dedicated buat Maro Ernesto. Gila bro. Thank you Atma Deva, kalian sangat baik dan mantap. Stop. Iya, oke. Udah habis itu udah jalan-jalan ke Merapi lucu sih, gemes sih. Iya ya, kalau sama pasangan ya. Iya, ternyata. Lu inget kan kak kita ke Merapi sama keluarga? Ingat. Yang ini yang main-main jeep air gitu-gitu. Gue kayak gitu. Aduh, malu gue. Lagi berbunga-bunga nih, nyebelin banget lah. Oke. Berarti aktivitas di sana selain nemenin Cantika, main warnet, lucu-lucuan di Bromo, terus jalan-jalan di Malioboro. Gandengan tangan kalau nyebrang. terus. Enggak nih, tapi ini aneh sih sebenarnya. Jadi kayak santai. Maksudnya dari dulu kan gue juga maksudnya kayak enggak segininya kan. Iya. Cuman ini makanya banyak banget faktor yang bikin gue kayak gue kayak anak SMP dah gitu loh. Lagi berbunga-bunga. Iya kayak maksudnya dari dulu tuh gue emang nggak pernah memiliki hubungan yang kayak begini. Maksudnya dari dulu misalkan udah deket lama, ya udah tiba-tiba jadian aja gitu, yang nggak ada yang kayak
anjing nih baru pacaran gitu, nggak ada. Misal udah jalan berapa bulan tuh baru yang kayak iya baru pacar gue gitu loh. Ngerti. Nah sekarang tuh yang kayak beneran kayak anjing gue beneran terikat nih. Terikat dengan satu wanita. Expose sosial media. Aduh aku bucin. Akhirnya tahu ya sosial media gunanya buat apa ya. Akhirnya karena sebelumnya kan portofolio kerjaan ya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya gue kayak aduh udah banyak kerjaan, foto aja Cantika gitu. Gitu. Tapi kayak istirahatnya di satu orang. Iya, biasanya istirahatnya pemandangan. Iya kan. Misalnya aktivitas. Sekarang kayak rumah. Lu jangan bikin gue salting dong. Ini kaki gue nih kalau lo lihat kayak anak kecil. Udah wigo gue malu banget. Ya semoga kita doakan langgeng. Amin. Soalnya seagama, searah, satu tujuan. Jadi kayak satu visi misi lah ya untuk saat ini. Semoga nggak berantem, nggak ada ya cekcok lah. Aminin aja dulu. Aminin dulu. Tapi ada udah. Dia mah rese. Cerita dong bos. Sebel banget gua. Cerita dong bos. Dia tuh begini bang. Apa nih? Dia tuh mungkin kan template-nya jutek ya. Iya. Jadi kalau gua kayak kadang-kadang ngomong apa dia nengok kayak, ngapa lu liat gua begitu? Karena emang kayak gitu. Iya tapi kan lu yang belum tahu, belum biasa. Sebel kan? Iya kayak. Lah apa bahaya bocor orang bercanda senyum bahaya anjing gitu kan. Bagian amat lu. Keluar parang dong gue. Iya. Lu anak mana lu? Gitu. Jadi parah nih. Bener itu. Enggak tapi lucu udah semuanya tuh menurut gue menyenangkan, lucu dan unexpected event of life. Unexpected. Jadi terus ada yang lucu lagi nih cerita di balik ini. Belum. Oke. Oh gitu kan gue pernah wawancara GAC di Volix ya. Belum. Oh, kapan kasih tau ya? Nah, terus ada Atun kejepit Tanjidor. Itu lucu di situ. Oke. Nah, waktu itu gue wawancara GAC di Volix. Iya. Itu tuh ada 3 orang gitu yang komen kayak, "Ini Marlo sama Cantika ada apa sih?" gitu-gitu loh. Oke. Terus Amperian si productionnya nanya ke gue. Rian Higa. Bukan dong. Okay. Aduh, capek nih. Rian siapa? Nggak tahu gue namanya Rian siapa ya, Rian Valerian namanya. Oke. Nah terus dia bilang, lu emang waktu di Volix itu belum ada apa-apa? Belum, memang kenapa Yan? Lah gue pikir tuh udah deket, soalnya Cantika tuh kalau setiap kali ngelihat lu tuh kayak beda gitu ngeliatnya. Gue kayak jangan bacot bego lu Yan. Terus gue nonton ulang, iya lagi. Oh iya. Ternyata emang gitu. Gue gak tahu itu emang dia ngelihat orang kayak gitu, semua orang dilihat kayak gitu apa ada benih-benih yang udah tumbuh. Jangan ngomong benih nanti baik. benih baik. Oke. Jadi betul. Awal mulanya dari situ. Terus akhirnya siapa yang kayak kapan-kapan nongkrong bareng yuk setelah sama Reza Cantika kan nggak mungkin dong langsung kayak tiba-tiba ini lucu lagi. Ke Jogja kan nggak mungkin. Ini mau gue spill nih. Ya bebas kalau lu mau. Ntar kita ngebahas yang topiknya. Fuck topik lah. Anjay, keren banget. Lagi anget lagi, siapa tuh booming lagi. Tapi gue malu. Ya ilah cabe banget lu. Dikit aja ya. Banyak juga. Jangan. Banyak. Jadi waktu itu. Mulahan. Jadi waktu itu sebenarnya awal deketnya dari enggak ada itu. Enggak, ini harus gue ceritain nanti ketika ada dianya aja. Oke. Supaya kayak berarti kalau Cantika udah enggak ada jadi GA ya doang kan? Nyari satu orang lagi kan? Marco. Gam. Enggak boleh dong GAM. Maksudnya kalau Gam kan enggak what life feels aku like being on the late jujur aja 20s. Aku loncat tuh ke jurangnya tadi. Aku nggak expect. Aku ngomong aja kan Marco ya GA. Tai nih orang nih emang tai nih. Gue tadi nggak lihat lagi tuh. Ada jebakan-jebakan Batman gitu tuh. Biasa kalau orang lagi pikirannya di mana-mana tuh kayak siap-siap blunder aja nih. Lo emang anjing lo jangan jadiin wadah. Tapi lo Yoko setelah punya pacar. Enggak pengennya tadi ngomong pacar, tapi pasangan lebih mantep. Setelah punya pasangan, punya pacar, belahan hati, rumah untuk berteduh. Lu jangan bacot bego, orang pelabuhan terakhir. Sampai nanti. Oke. Oke. Tapi ada perbedaan gak dalam hidup lu? Atau perubahan kayak mungkin bangun pagi. Nah, atau kayak biasanya nggak ada bener-bener kicau.
Sekarang kok ada kukuluyuk gitu. Jadi gue tuh sampai punya satu saying tuh apa ya? Satu obrolan. Satu omongan sama Valdi. Setiap kali gue melakukan hal yang bukan gue banget, itu namanya saya tidak Anda. Sangat tidak Anda. Oke, contoh. Jadi gue selalu ngomong ke dia nih sangat tidak Anda part berapa gitu. Oke. Contoh. Nonton stand up comedy live. Sangat tidak Anda. Biasanya emang gak nonton? Gak pernah kan, gue itu pertama kali jadi kayak karena Cantika suka. Jadi gue kayak yaudah deh gue temenin deh. Sangat tidak Anda. Berarti diajak. Kedua, ada purpose of life ya? Ada purpose of life. Kayak my life is brilliant. James Blunt. Welcome. I saw an angel of that I'm sure. Oke. Terus. Bagi minum dulu boleh nggak? Boleh dong. Terus. Ih baik banget biasanya nggak. Lupa. Aduh. Gitulah kalau emang orang tuh, fuck you, balikin. Terus. Gak boleh kok, gak boleh. Biasanya nggak boleh. Rokok. Enggak bang. Oke. Jadi apa? Sangat tidak Anda ya? Iya, sangat tidak Anda. Selain itu, hobinya dia wall climbing. Gue nemenin, gue kirim ke Valdi bilang sangat tidak Anda. Oke. Tapi lu juga wall climbing apa enggak? Enggak. Oh enggak. Gue yang penting ini nemenin. social climbing. Enggak nemenin. Soalnya gue enggak. Buset keren banget, kesel nih, agak emosi nih. Terus lanjutin. Terus misalkan tenis jam 8 pagi. Si bangun tuh. Sangat tidak Anda. Udah ngantuk di jam 10 malam. Sangat tidak Anda. Udah lama ya nggak minum alkohol di Jakarta. Sangat tidak Anda. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya berarti banyak perubahan banyak positif. banyak banget. Positif dong. Positif. Gitu. Nah terus. Positif banget lagi. Tapi lu pernah ngomong ke dia nggak kayak, biasanya aku nggak pernah kayak gini loh. Dia tahu. Dia tahu ya? Tentang hidup gue sebelum-sebelumnya. Maksudnya kayak gue juga cerita kayak yang tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa dan segala macam tuh dia udah tahu banget. Dan dia sendiri yang kayak ngelihat perubahannya, dia juga ngomong kayak gue seneng deh gue ngelihat lu berubah sampai gini, walaupun awalnya karena mungkin ngikutin gue, tapi jadinya lu beneran berubah gitu. Iya kayak minum air putih. Sangat tidak Anda. Gue buka kulkas, yang pertama gue ambil air putih. Sorry minuman manis. Gitu. Cancel dulu ya minuman manis. Cancel dulu. Kayak, karena lu mau lihat nanti anak-anak cucu-cucu lu ya. Apa sih? Enggak. Anak-anak cucu gue kenapa? Nah kita langsung masuk ke quarter life crisis. Buset jelek banget lagi patahnya anjing. Karena udah bingung gue nanya apa lagi. Pokoknya congrats sama lo ya. Thank you bro. Ya. Oke. Nah ngomongin soal lu gimana? Lu kayaknya masih bergejolak dengan quarter life crisis lu ya? Iya bener banget nih. Makanya kita lagi mau ke quarter life crisis. Kan gue udah bridging, lu kan jadi bridging ulang anjing. Nah, tapi pertanyaannya ini so nih. Apa deh? What life feels like being on the late 20s and early 30s? Apa sih bahasa Indonya? 20 akhir-akhir sama 30 awal-awal. Gimana perasaannya? Gimana kehidupan lu? Kalau lu kan lagi berbunga-bunga nih, unexpected event of life. Sih, benih parah sih. Iya, jadinya kan maksudnya masih kayak, wah ini akhirnya gue ngerasain pacaran lagi. Iya. Terus apakah pernah ngerasain burnout? Maksudnya capek kerjaan, terus kayak biasanya lu kayak, gue nggak mau ngobrol dulu sama manusia. Nah sekarang gimana nih? Ini tuh ada external faktor. Apa tuh? Yang membuat hidupnya lebih berwarna aja. Apa itu burnout? Lu punya rumah untuk ngeluh. Buset. Gitu. Terus lo. Kayak masalah-masalah seperti ini mah akan selesai juga kalau gue udah ketemu recharge ke rumah gue. Puitis as shit. Kalian berada. Ya maksudnya ada lah, capek mah ada. Enggak, tapi biasanya ini kehidupan di awal 30 dan late 20s. Kalau menurut gue ya. Iya, kehidupannya bedanya apa? Ini mungkin terdengar cukup klise dan bacot, tapi real. Oke. Ternyata perbedaan 2 tahun dan 3 tahun itu sangat-sangat signifikan. Contoh. Maksudnya? Gue di 24. Iya. Di 25. Di 23. 22. Itu enggak, sampai 23 aja kan. Kan kurangnya cuma 2. Oke. Itu sangat-sangat fuck it, let's go, I wanna have fun, I wanna party dan segala macam. Ya kan yes man waktu itu. Iya, cuman maksudnya
gue masih punya energinya, tapi masukin ke sekarang tuh kayak, oh enggak dulu ya. kalau boleh di rumah gue di rumah deh, atau enggak at least perbatasan gitu. Welcome to my life. Gue langsung kayak, ini gue capek ya. Fuck. Biasa Kak nih. Apa tuh? Gue tuh nggak pernah pulang sebelum tempatnya tutup. Iya. Kemarin 12:30, gue duluan ya. Gue ngantuk banget, gue capek banget. Ada rasa nggak enak ke Valdi dan Aan dan Arfi dan siapapun. Soalnya ninggalin. Iya, tapi gue kayak gimana bang, gue pinggang gue sakit banget bang. Gue pengen rebahan kalau boleh mah main FIFA gitu. Itu kayaknya my way of living sih. Nah maksudnya, jadi buat kalian yang belum nyentuh di atas 25, di bawah 25 ke bawah itu pergunakan sebaik mungkin masa-masa bahagia Muda, kalian. Karena kalau lu udah masuk ke mau nyentuh 30 atau 30 awal, apa tuh? kan jadinya yang kayak gue kayak pengen lebih nyantai aja deh. Benar. Iya gak sih? Benar. Tapi maksudnya kan nggak semua kayak gitu. Oh iya benar. Ada yang kayak gue kan, kalau kayak gue nih sekarang nih kayak ke duck down yuk. Ya udah ayolah sesekali. Iya lagi gue kemarin seneng banget lagi liat lu pergi ke duck down. Iya ya. Aneh banget anjing. Ke embassy gue lo. Pertama kali gue ke embassy. Ngapain lagi ke embassy aneh? Buset, gue ke embassy jam 10. Hening banget, hening. Lagi ini ya, silent treatment ya? Iya lagi kayak, iya cuma, kehitung jadi 6 kali apa 8 orang. Yang ngapain jam 10 ke embassy? Soalnya kan gue diajakin temen gue ada acara. Oh. Jam 10 itu gratis masuknya. Jadi nunggu ya? Sisanya bayar. Tapi abis itu ya. Sampai jam berapa di embassy? Jam 11. Abis itu baru ke duck down. Soalnya kan gue kemarin ke duck down. Orang-orang duck down, lah lu udah lama gak kesini udah diambil tahta lu sama kakak lu. Kemarin dia kesini. Anjing kalah gue. Gue di duck down juga kayak, aduh ngapain ya gue ya. Mesen makan. Enak kan tapi? Enak. Apa sih nama? Hotdog. Enak. Chili Enak dog banget. sama french fries truffle. French enak banget. Kacangnya refill bro. Jadi gue yang lain ngelihat ke sana, gue makan kacang di meja. Lihatnya kebar. Sampai kayak si mbaknya siapa namanya? Mbak Wati. Mbak Wati. Mau air putih nggak? Nggak mbak, makasih. Gitu kan. Nambah lagi nggak? Nggak mbak. Gue kayak ini kayak mbak di rumah dah. Iya udah kayak ibu gue dah. Kan kemarin gue datang ya. Lucu banget dah. Lu sekarang mah punya pacar. Lah, kok lu nggak seneng gue punya pacar? Ya seneng tapi gue dianggurin. Lah, gimana nih? Kok lu jadi kayak ngerasa kompetisi? Kita ada sesuatu ya. Iya kan kenapa? Nah tapi kan gini Kak. Baik sih itu. Lu kan di early 30 lu nih. Lu pernah ngerasa kayak hidup lu gitu-gitu aja gak sih? Selalu. Tapi maksudnya gue lebih seneng karena ya gue tahu hidup gue tuh bakal kayak gini. Dan gue nantinya misalnya 5 tahun lagi orang-orang panik, gue kagak. Ya karena gue suka kayak gini. Nggak kayak ngikutin zaman kayak teman-teman kayak, lagi hangout, sosialitas sana sini. Gue kayak, ya itu mungkin hidup lu, bukan hidup gue gitu loh. Gak sih emang lu ansos aja sih. Tuh, tadi lu perhalus aja emang di ansos aja sih. Iya gue emang ansos. Tapi kan kalau diajak gue masih ayo. Bener. Tapi maksudnya kayak enggak yang tiap hari kayak, weekend yuk, jalan yuk. Kayak main ini yuk, golf yuk, atau apa kek. Tapi lu harus tahu Kak. Aduh. Nah emang cuman gini. Di bidang pekerjaan kita itu adul kita sambut. Di bidang pekerjaan kita kayak lu butuh deh Kak. Iya yang mingle sosialita gitu ya. Jadi selain existence di dalam dunia maya, lu tuh butuh existence di dunia asli. Iya sih. Apa kayak sama orang yang lu juga kayak cuman hi bye juga gak apa-apa. Kayak kemarin tuh gue pedal sama Iyas. Pedal apa sih? Pedal kayak tenis gitu. Oh oke. Tapi sama Iyas. Siapa pernah hangout gue sama Iyas. Iya kan? Tapi ya udah karena ada Rio, ada Cantika, ada siapa lagi yang kemarin ya? Ya haha hihinya saat Manino. itu ya. Iya maksudnya kayak ya udah ini juga Iya. mingle aja. Kan juga gak lama paling itu berapa sih 2 jam. Iya 2 jam 3 jam. Nah. Dining pulang. Mungkin pertanyaan lu, ya tapi kan gue gak punya temen jadi gak ada yang ngajak. Iya. Nah lu yang minta. Lu weekend kemana? Ini yuk gitu. Gue yang ngajak bukan minta. Iya lu. Kalau gue yang minta kayak teman-teman gue ini ada orang nih lagi kayak, golf yuk, ikut dong. Sokap lu. Iya benar itu jangan sih. Tai lu gitu kan diludahin paling Masa di mall-mall kayak ada bapak-bapak kayak nanti kita bisnis di Mercure ya. Ikut dong. Ikut dong Om. Saya juga bisnismen gitu ya. Enggak maksudnya kayak lu tanya, lu lebih aktif nanya ke orang dibanding orang ngajak lu. Iya benar. Segini sih menurut gue ya di umur lu yang sekarang tuh gue takutnya Kak. Iya lo. Nanti ketika lu udah nikah, udah punya anak, udah punya keluarga dan segala macam, lu tapi nggak punya teman tetap.
Itu dong yang gue takutin. Istri gue teman gue nantinya. Pasti itu istri kita pasti bestie. Anak gue juga teman gue. Pasti, iya lu anjing nih maksudnya. Yang Kayak anak gue umur 2 tahun, duck down bos. anjing bos. Saya sampai gini, sabi anjing. Buka botol nggak gitu ya, PT-PT kali. Mana mak lu? Ya, Mak lu iya, mana? iya. Nggak maksudnya supaya nanti lu di umur-umur yang agak tua, nanti di 40-an lu punya teman 3-4 udah cukup kan? Iya betul. Itu pastinya. gunanya itu di situ Kak. Oh berarti sekarang sosialitanya Nah, mingle-mingle. kenapa sekarang gue nyuruh buat bersosialisasi? Koneksi. Di pekerjaan lu yang sekarang kayak gini, itu paling penting. Bener. Kalau lu desain grafik sendiri gitu di kamar, ya nggak apa-apa. Tapi lu main game mau bengong Iya. di kamar. Sama main game lagi. Iya kan udah gue sebut tadi. Iya Kan main gamenya lebih lama. mentok main kucing, ya kan. Kur. Udah balik lagi ke kamar. Nah itu. Aduh bunyinya. Lu makin sakit. Lu manggil kucing gimana? Kur. Sini dong. Cie. Enggak, kucing gue emang. Nanti ngikut beneran kucing kaki 4. Oh. Nue sini dong. Yang kemarin kucing kaki berapa ya? Nah gitu Kak. Iya. Quarter life crisis orang pasti banyak berbedaannya lah. Nah ini pertanyaannya selalu nih, bagus. Ngerasa terjebak di umur sekarang apa enggak? Kayak misalnya nih, di umur lu ini masih mau seneng-seneng, hahaha, sana-sana, belum mau settle down. Tapi lu kayak ngerasa kayak, ini bukan, gua kayak gini ya, ngikutin arus gitu loh. Oh. Lu kayak, wah gitu. enggak, teman-teman gua udah nikah di umur 27. Kok gua kayak terjebak dengan stigma gua harus nikah di umur segitu juga? Oh enggak sih kalau gue. Apa lu kayak, ya gua masih hahihi, gua masih nggak apa-apa, nggak fokus dengan semua orang gitu loh. Untungnya buat gue enggak sih. Dan harusnya buat lu juga enggak. Karena kita kan satu pemikiran, waktu itu kita pernah bahas ya. Kalau bahwa kehidupan itu bukan sebuah kompetisi. Betul. Jadi kita bergerak dengan pace kita masing-masing aja. Dan gue sampai sekarang pun kayak liat Valdi nikah, punya istri gitu-gitu, gue nggak kayak pengen juga deh nikah. Iya. Ya maksudnya pasti ada yang kayak, ih lucu juga ya nikah, ih seru juga ya. Sekelibet tapi, ya. Yang kayak, tapi kalau kayak emang butuh banget secepat itu, ya nggak juga. Ya ntar aja tunggu waktunya mah. Betul. Apalagi sekarang lagi baru ya. Iya. Satu agama lagi, ibu sih yes parah tuh. Ibu sih parah ya. Ibu kan nggak peduli kalian itu mau narkoba, kalian mau korupsi, selama kalian Kristen, ibu yes. Ibu yes. Iya kalau misalkan nih kaya, Kayak. penampilannya menarik, Betul. baik, Sopan. beda agama, ibu mikir. Iya. Tapi kalau Kristen, Bodoh amat mau tatoan sampai jidat, salib kebalik, tapi lu Kristen, boleh sama ibu. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu nggak boleh. Itu sih. nggak boleh. Itu nggak boleh sih. Itu gue nggak Itu salah. nggak Gue boleh. nggak salah banget. Cuman emang. Tapi ya sih. Itulah emang. Lu udah ada di jalur yang tepat. Iya, at least ya. Iya. Permulaannya udah tepat. Maksud gue tepat. kan waktu itu gue selalu nggak mempermasalahkan soal agama lah ya. Cuman kalau emang bisa yang sama, jadi kayak. Bener. Ya udah bagus. Tinggal turun stasiunnya bareng juga apa enggak? Anjay, stasiun mana nih? Hah? Purwokerto? Ngapain? Ketemu ibu. Hehehe, udah. Iya, nah kalau lu Kak, Apa lo? emang nggak pengen punya pacar gitu? Yuki Kato sih. Stop ya. Ada. Apa? Yuki Kate segini. 3 penggaris butterfly. 3 apa enggak? 90 cm tuh. 90 cm. Cepetnya kan nyentuh. Kenapa Kak? Nggak tahu ya lo, gue masih ngerasa trauma sih. Tuh. Berarti benar. Dan nggak apa-apa deh kayaknya. Iya maksudnya gue pengen seiring berjalannya waktu kenalan, abis itu kayak oh ternyata tidak semenakutkan yang gue kira. Nah itu yang gue rasain sama Cantika. Iya ya. Kan gue juga ngomong ke dia kalau gue tuh trauma pacaran, gue terakhir kali gimana, gue takut ini itu ntar berantem apa-apanya. Nah dia tuh yang bisa make sure apapun yang terjadi di lu masa lalu nggak akan terjadi sama gue. Nah gue pengennya tuh kayak ada cewek yang bilang kayak yaudah ayo coba sama gue. Nah itu emang kita tuh butuh orang kayak Iya. gitu. Nah kebetulan Cocok. Tuhan lebih sayang gue, jadi gue dikasih duluan. Iya kan, soalnya kan gue beramal. Bener, beramal apa? Ini ngasih ini headset giveaway di Twitter. Sama si gue tuh Mouse. Oh iya sama mouse. Itu amal bro. Sama mousepad. Oh mousepad. Aduh muncrat lagi gue. Sampai Nah kalau lu maksudnya, gue juga waktu itu sempat gue ngomongin ya. Ini kita quarter life crisis kita dulu ya guys. Iya. Gue sempat ngomongin sama Cantika. Gue pengen orang banget. baru di hidup lu udah ngomongin gue. Iyalah. Cepu. Karena enggak anjing. Karena lu sad boy parah. Terus gue yang kayak ini kalau Karama bahagia, dia nggak akan trigger over small things. Nih ngerti sih. Nah itu makanya gue kayak kenapa ya? Gue bilang ke dia, gue takutnya kakak gue tuh masih trauma buat pacaran. Dan kalau itu gue jadi sedih.
Iya. Kalau elunya picky atau elunya rese, gue lebih emang dietai gitu loh. Benar. Nah sekarang gue nggak bisa ngomong gitu karena lu bilang sendiri, gue kayak masih trauma deh. Iya. Nah itu jadi gue kasihan bukan kayak sebel. Butuh 5 juta gue. Nggak tuh ngentoy. Tapi ya susah banget maksudnya. Itu sih. Maksudnya gue sadar mungkin ada beberapa cewek yang berusaha untuk kenalan sama gue. Gue kayaknya sadar diri kalau oh ini emang mau dia kenalan. Mau nyoba kenalan. Cuma kayak tiba-tiba gue refleks kayak enggak deh, gue takut deh. Takut guanya yang menyakiti atau dianya yang nanti menyakiti. Jadinya kayak kayaknya enggak deh. Daripada kita sama-sama sakit, lebih baik kita sama-sama kayak biasa aja nggak kenal. Oh. Gitu. Kan ada perasaan kayak aduh gue pengen banget, gue di satu sisi gue pengen banget pacaran, di sisi lain ketika ada cewek datang, ya banyak yang bilang kayak lu sih picky, maksud gue wajar kalau gue picky. Karena gue cari pacaran yang serius. Betul. Bukan yang cuma pacaran 3 bulan putus lanjut lagi, gue nggak mau yang kayak gitu. Iya. Gue mau yang pacaran serius, abis itu nikah. Tapi untuk menseleksi itu, gue kan harus introspeksi diri juga dong. Nah mungkin karena trauma gue juga yang mengakibatkan gue kayak ada cewek deket. Sebenarnya mungkin 60% genuine dan 60% tipe gue lah. Makanya kayak 40% bisa lah bisa diakalin. Iya diakalin. Tapi gue masih takut kayak aduh nanti kalau hal sepele diberantemin gimana. Kalau gue lagi main tiba-tiba kayak kamu kok gak perhatian. Itu. Nah itu tuh kayak aduh maksudnya kayak hidup tuh nggak cuma dia gue tahu. Tapi untuk menjelaskannya takutnya gue salah tutur kata. Jadinya malah dianya yang kayak sakit hati. Benar. Gitu. Nah itu yang masih gue belum bisa adjust dalam hidup. Ya apaan aja gue mah. Ya itu tapi untungnya juga tuh kan gue jadi bingung. Tapi maksudnya gue lebih bahagia mengetahui kalau lu itu masih santai dan gak mau buru-buru karena lu masih trauma. Dibanding kalau lu kayak gak males picky gitu-gitu loh. Iya ngerti. Kalau itu kan berarti dari lunya emang rese gitu kan. Cuman kalau kayak emang ya udah lebih baik. Maksudnya menurut gue lu ini sekarang melakukan cara yang benar. Iya kan. Karena lu trauma, jadi lu mau nyembuhin diri sendiri daripada gue nyakitin yang lain. Iya. Bagus. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Marlo. Aduh gue lagi nih. Are you in the right path? Hancur. Kan tadi ngomongin baru mulai ini bikin rel. Ini relnya akankah mengarah ke titik yang lurus? Atau akankah bercabang dan berliku-liku dulu nantinya lurus? Atau bercabang menjauhi yang titik lurus? I am the captain of my ship. Kan kereta, bukan kapal. Lah, shipment of the train. I am the captain of the shipment of the train. Yes, understand? Aduh, gua nggak. Too soon. Hah? Tusun kalau buat ngomong. Bukan minta sun. Lu kenapa serem anjing. Iya, tusun anjing, gue bilang terlalu cepat. Terlalu cepat sih kalau gue bilang ke arah sana. Baru 2 bulan juga kan. Masih mencari tahu masing-masing lah ya. Betul. Tapi ini kalau dari hubungan, kalau dari pekerjaan, I'm on the right path. Iya. Karena gue udah berpikir kayak 3 tahun 5 tahun ke depan gue mau ngapain gitu loh. Dan akan jadi apa gitu. Iya dan semuanya udah gue lakukan dari sekarang. Betul. Goals yang harus di-achieve dalam waktu jangka panjang itu terkadang kita harus memulai duluan. Keren. Contoh lu mau jadi pemain saxophone paling jago. Mau. Ya lu misalnya targetnya 10 tahun. Enggak, ntar gue mulainya di tahun ke-7 aja. Ya gak bisa gitu loh maksudnya. Jadi waktunya makin mepet ya. Iya, jadi ya kalau lu dari target, lu kasih targetnya berapa ya mulai dari sekarang. Kayak gue kan, waktu itu kan gue masih sempat bilang ke lu kan, sebelum gue nyentuh umur 30, gue masih banget mau main profesional Valorant gitu. Betul. Meskipun belum ada timnya dan segala macam. Tapi maksudnya kayak ya udah, gue akan bebenah diri gue sendiri sampai akhirnya gue bisa dedikasi buat kesana gitu. Keren banget. Kalau gue bisa aja mulai di umur 29 kan? Iya. Ya kan belum 30 juga. Setahun lagi. Tapi kayak ya kenapa gak gue mulai dari sekarang aja? Betul. Gitu. Kalau lu Kak, are you on the right path? Saat ini ya, dan mau menambah dan mengeksplor diri lagi. Pelan-pelan, baby step. Lagi. Apanya? Tadi mau ngapain di diri sendiri? Mau improve dan mengembangkan diri sendiri dulu. Itu. Apalagi? Udah. Itu saat itu. Coba lu bayangin. Sabar. Nggak usah dibayangin beneran. Oh iya. Lu di 2020 atau di 2021? 21,
nggak mungkin Kak ngomong kayak gini. Iya ya. Lu tuh self-centered parah. Masih bocih apa Bocih. tuh? Bocil. Bocah cici gitu kan. Iya maksudnya kayak anjing lu. Bayangin bahkan umur di dalam gak usah lu tiap kali gue bayangin gak usah bayangin. Bahkan di umur lu yang sudah dewasa aja masih ada proses pendewasaan bro. Iya. Karena kalau kata ibu, lu bakal belajar sampai apa ya? Apa ya? Ya nggak tahu ibu ngomong ke lu. Sampai usia lu tuh, maksudnya biarpun lu udah tua, lu tetap belajar. Gitu. Jelek ya kuatnya jadinya. Iya, gue jadi jelek ya. Iya jadi jelek. Waktu itu ibu bilang, keren banget. Gue inget tapi gue gak inget. Kamu akan terus belajar sampai menutup usia kali ya. Wow itu ya udah lebih make sense. Mungkin ya lebih bagus lah ya. Iya mereka belajar terus gitu. Lah anjing disuruh S2, S3, S4 nih gue. Tapi ya gitu. Maksudnya gue ngerasa karena mungkin trauma itu, gue jadikan self-centered ke diri gue sendiri. Kayak kenapa ya kok gue gak punya pasangan mulu, terus kayak hidup gue stuck mulu, introvert mulu. Nah mungkin gue harus improve diri gue sendiri. Menurut gue yes man deh Kak. Iya ya. Setahun aja. Lah kan kemarin yes man setahun mengubah semuanya. Iya ya. Gue kenal Aan, gue berani pergi, gue berani ngobrol sama orang. Sebelum 35 kali ya. Kan gue 33 nih. Nggak usah kalau bisa mulai sekarang kenapa nunggu sebelum 35? Maksudnya 2 tahun. Oh yes man-nya? Iya. Kelamaan? Setengah tahun. Sampai 34 lu cari pacar, settle down, 35 nikah. Bener juga ya. Iya gak sih? Ketika spasi lama, spasi nikah 2025. Iya benar. Iya kan? Benar. Betul. Gitu Kak. Oke, tapi ini pertanyaan terakhir ya dari saya karena durasi ya. Kamu udah berapa lama? Ya. 51. Tuh kan lama. Lu sih gara-gara ngomongin gue berbunga-bunga kan gue jadi malu. Ya kan semua orang pengen tahu update. Netizen namanya. Lu juga mau tahu update lu. Apa hal yang selanjutnya bakal kalian lakukan? Lu lakukan? Dari hidup boleh, dari segi jodoh boleh. Oke, banyak aspek nih ya. Buset, masih udah gede masih aja di aspek. Ospek bang. Ospek. Kalau dari segi kekeluargaan kayaknya gue lebih mau seringin waktu ketemu ayah ibu sih. Kalau musyawarah? Kan kekeluargaan musyawarah. Kekeluargaan musyawarah. Oh oke. Terus? Kalau otoriter gue di rumah aja. Oke. Itu sih kayak soalnya gue ngerasa distance banget sama ayah ibu walaupun mereka di Purwokerto dan rese ya. Iya resenya itu setiap kali mereka ke Jakarta entah mereka yang kesini buat acara atau di hari yang kita ada acara. Iya, antara mereka yang sibuk atau lu yang sibuk. Iya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gue kayaknya setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kayak gue kesana juga gak apa-apa deh gitu. Gue juga udah ngomong sama ibu, gue mau kesana. Oh iya. Gue bilang gue kesana sendiri juga nggak apa-apa dah. Tapi emang harus deh Kak, lu kesana sendiri enak banget Kak. Enak banget. Gue bilang loh Jumat abis gue siaran, gue langsung cabut. Enak banget lagi. Minggu malam gue pulang. Terus kayak udah sini aja kayak. Tapi lu tau Purwokerto kan? Tahu bos. Menurut gue 3 hari nggak cukup Kak. Iya ya. Sumpah. 5 hari sampai seminggu lah ya. Seminggu lebih malah lebih enaknya tuh. Lu bawa ini misalkan kayak konsol, Nintendo Switch, PS gitu-gitu. Sumpah lu bawa ke sana sumpah. Gue pengen maksudnya kayak di rumah yang sendiri itu yang di luar. Di Rama. Iya di Rama. Yoi. Gue di situ terus. Nanti kalau kayak Rama yuk makan yuk, ayo. Gue juga kayak. Rama yuk pergi yuk, ayo. Berarti aspek kehidupan keluarga sama nih ya. Centang ya. Centang, kita udah bener nih. Oke. Iya makanya kayak kemarin kenapa gue mendekatkan diri kayak ke kakak gue. Iya. Ke lu sama ke Kario kayak gue ajak tenis yuk, apa yuk, ngapain. Iya tumben ya, tumben banget. Maksudnya kayak anjingnya nih kita ntar sampai mati kayak hidupnya ke keluarga juga deh. Dan keluarga kita kan harmonis ya. Sorry banget buat yang keluarganya enggak. Gue bukannya sombong, sumpah. Gue cuma ngasih tahu tentang keluarga gue. Kita harmonis. Kita selalu ngerasa keluarga itu kayak teman paling dekat kita. Harmonika anjing. keluarga itu kayak teman paling dekat kita kan. Betul. Makanya kayak gue mau main juga deh sama keluarga gue gitu loh. Iya. Tapi waktu itu nggak bisa berenang tapi di sana. Kenapa? Kolamnya lagi rusak ininya apa? Penyaringannya. Oh, ya kan di sana juga kalau misalnya gue paling tunggu ayah ibu manggil pergi. Iya sih. Peso. Oh iya. Masa peso? Kenapa? Makan ayam. Ayam hidup. Ayam hidup lagi lari, dikejar, dimakan. Kriminal banget. Sumpah tuh, ada itu bulu gitu. Ih, enggak dong, kayak kartun. Iya. Cuman ada ayam itu di belakang gitu. Oke. Tapi menyenangkan itu. Aspek dari kekeluargaan, dari keluarga kayak gitu. Pekerjaan. Lu udah bilang
you are on the right path. Iya, tadi kan gue udah mau main Valo, gue sekarang banyak banget kerjaan yang gue ambil, seruput tendang, Volik sekarang gue udah sama lu. Iya. Bayangin gaji gue bagi 2 sama dia. Baik banget Marlo, thank you so much. Enggak, karena pertanyaannya adalah di tandeman lu siapa paling solid? Gue bilang lu. Jadi tolong profesional lain kali jangan terlambat ya kalau Volik. Soalnya buset. Ya, sorry ya. Terus Eko bilang lu kalau lain kali parkir jangan di belakang situ mulu, pakem bener parkir situ katanya gitu. Oh gue kira udah biasa di situ. Kagak. Kalau emang itu kosong lu boleh parkir situ. Tapi enak kalau dari situ gue langsung cabut loh. Benar sih, tapi ya udahlah parkir dekat kita supaya kayak mau bahas itu. Terus gue sekarang ada di itu kan CTV shooting itu Love Unlock adalah. Love Unlock tuh. Bisa cek di YouTube mana? Nggak tahu gue, gue nggak tahu. Terus itu apa namanya? Karaoke masih jalan. Seruput tendang. Gitu. Jadi kayak itu pekerjaan-pekerjaan yang gue nggak pernah ngerasa exhausted mengerjakannya, jadi kayak dan menyenangkan juga buat menyenangkan juga. Nah, nggak tahu di kedepannya jadi apa, tapi I'm on the right path and I'm enjoying it. Keren. Itu yang harus digarisbawahi. You are enjoying it. What you are. Jelek banget. Apa your job? Enjoy, just do it. Naik gini. Itu terus kalau dari kalau dari percintaan, nggak tahu dia aja deh. Terserah dia lah ya. Kalau dia yes, aku yes. Cabe banget. Nggak sih kalau percintaan, pokoknya tetap aja walaupun gue berbunga-bunga seperti apapun sekarang yang kayak menuhankan dia, terkesan menuhankan dia. Kan nggak tahu ke depannya. Iya, jadi santai dulu aja. Jangan gegabah, jangan do things that yang nggak mateng dipikirinnya dan segala macam. Jadi kayak buat sekarang. Nah senengnya kenapa makanya lu kenapa bilang kemarin gila dah lu nempel mulu udah berdua gitu kan. Iya. Orang-orang pada bilang lu bilang anjing yang kemarin gue nggak bisa gue sama Cantika. Iya. Punya pacar jadi nempel mulu. Iya gitu kan. Iya. Nah itu satu sisi yang bahkan gue aja tuh nggak ngerasa gue berduaan mulu. Karena ketika kita bareng tuh lebih sering gue tuh kayak lagi nongkrong sama temen deket gue gitu loh. Yang enak ya. Enak jadinya kayak nggak harus cinta sayangku gitu-gitu. Iya yang kayak ya gue udah pasti menye-menye kan gue manja kan. Iya tapi maksudnya lu nggak ngerasa menye-menye. Iya gitu yang kayak ini kayak hal normal deh buat sama orang yang ini. Dan mostly kita tuh entah kita ngetawain orang, ngomongin sesuatu atau enggak gue bisa yang kayak gue udah kerjaan kayak gini tapi gimana ya ininya enaknya. Teman ngobrol. Jadi kayak beneran kayak meeting bang gue. Iya. Gue kayak ini boleh lanjut di Google Meet saja nggak? Gue ngantuk. Maksud gue kayak gitu-gitu loh. Nah jadi makanya kayak waktu lu ngomong berduaan mulu, iya ya anjing gue. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya it's a good thing selama itu positif. Selama itu positif dan menurut lu nggak mengganggu hidup lu nggak apa-apa. Betul. Enggak, gue sama dia buktinya bangun pagi. Tidur bener, minum air putih, olahraga. Tenis mulu. Apalagi? Udah, nggak tahu. Kok nanya gue? Kumpul kebo, apalagi? Kumpul kebo, penis. Penis gue tuh digituin loh. Sakit dong. Tapi iya. Nggak kayak gitu, maksudnya jadi kayak emang ternyata membawa dampak positif lah. Iya banget sih. Tapi kayaknya gue nggak tahu sih dampak gue di dia kayak negatif juga sih. Nggak tahu. Kita sambut. Nggak ada orangnya. Itu tapi maksud gue yang menyenangkan karena ini satu hal yang menurut gue krusial banget di pasangan ternyata. Apa? Memiliki sense of humor yang sama lagi. Iya. Kak dari situ itu ngebukanya ke banyak banget. Lah kayak lu misalkan nih, kalau lakukan kita nggak nyambung, kita pasti males main follow bareng ngapain? Iya. Atau kayak main tenis bareng atau nongkrong bareng. Pasti awkward ya. Iya makanya gitu loh. Jadi kayak anjing memiliki sense of humor sama tuh. Gue tuh bisa ketawa kepinggal-pinggal cuman gue sama dia ngerti tapi. Misalkan nih kita lagi enggak, kalau gue bilang kita lagi nongkrong lu juga ngerti. Jadi kita bertiga ketawanya. Oh iya. Kayak misalkan sama Reza Candika deh. Reza Candika misalkan. Gue bertiga, gue berdua tuh bisa ngetawain satu hal yang buat Reza Candika gak lucu. Gitu loh, jadi kayak anjing ini penting lagi. Jadi gue selama 1 bulanan ini, gue ngeliat dia sebagai teman banget lagi. Dan sangat menyenangkan. Yang kayak, bro, gue aja kalau ketemu dia gini nih. Meh, you good? Yeah meh. You tough? How's you? Nah, ini percis. Itu yang gue bilang, makanya kenapa kayak gue bilang, anjing nih lu, yang kemarin lu ngobrol bentar doang yang chance mau cabut, lu di situ. Lu ngomongin apa gue kayak ini orang emang dua anjing bercandanya sama persis lagi. Jadi ibaratnya gue ketemu Karama, ketemu dia anjing ketemu Karama versi cewek aja.
Bercandanya sama. Udah gitu ketemu Bacil, anjing nih Cantika lagi nih. Kayak anjing ini never ending. Nah ternyata emang circle itu yang gue butuhkan. Betul. Maksudnya gue kayaknya kalau misalkan cewek gue yang kayak biasa-biasa aja, yang kayak nggak seklik itu. Iya sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Cuma kayak aduh ada aspek-aspek yang minus dikit aja, gitu, yang kayak ngebantu banget. Jadi kayak ngerti. oh ini yang lagi terbutakan oleh cinta. Berarti kalau misalnya gue sama yang humor, opi kumis kan? Bener lo mau opi kumis. Kata gue supaya bisa ini sisir-sisiran kumis berdua. Iya bener. Cewek siapa pelawak di sini? Nunung. Enggak kak, bukan sama bukan pelawak. Ya? Stand up comedy. Enggak juga, cewek normal aja. Tapi ketika lu ngelawak sesuatu, dia ngerti apa maksud lawakan lu dan dia ketawa. Itu bisa aja ceweknya ketawa fake kayak cuma gini-gini doang. Lah kenapa kejang? Kejang mbak. Oh Parkinson. Silent treatment. Gue pengen chat. Dan apapun yang diomongin, lu juga bisa ngerti bercandaannya. Iya. Gitu loh. Ingat. Ya menurut gue itu sangat membantu. TBH. Iya. To be honest. Enggak, TBH. Itu TBC loh. Parah banget lu. Kan to be continue TBC maksudnya. Parah banget tuh orang belum kelar gitu. Iya. Thank you loh. Sapu terus. Nah lu kak. Kalau gue TBA. Apa tuh? To be apa sih? Announce. Benar. Kalau percintaan. Apa? Kalau percintaan kan belum ada jodohnya. Keren. Nanti ya TBA ya. Gue kasih tahu kalau udah punya. Kerja. Kerja gue menurut gue on the right path doang, sama gue mau explore lagi. Kalau ada job gue open to anything. Anjing, kontak di jualan anjing. Enggak sih, kalau teman menurut gue suka banget kan, gue jadi penyiar radio itu mimpi gue yang terkabul. Terus pengen coba gue jadi PT lagi loh. Jadi PT. Gue sewa PT lagi. Gue mau sampai pertengahan tahun depan. Anjing. Gue mau fokus lagi. Improve myself. Gitu sih. Jadi ya. Soal pacaran tadi gimana? Gebetan nggak ada lu? Aduh, nggak ada lo. Kan gue nembak mulu. Nembak tuh gimana? Hah? Ayo dong jadi nama gue. Agak deh. Enggak kok. Itu bercanda. Makanya lo cariin gue. Jadi gini. Gimana? Ketika lu naksir sama satu cewek, Oke. lu gue udah ikutin gaya lu ya. tips gue. Emoticon story. Di like doang. Terus gue coba hai makasih like-nya. Ya gitu, balas iya. Terus nanti bilang, hah maksudnya? Enggak, dia gak mungkin, kok maksudnya iya. Loh kenapa bilang iya? Terus? Supaya aku latihan bilang bun. Ayah bunda. Itu makin di blok aja. Dia ketawa pasti kak. Dia kayak lucu banget. Enggak, itu di blok fix. Lucu banget ciuman yuk gitu. Buset. Itu biasa cewek kayak gitu ya? Kayak gitu makanya. Berarti harus yah dulu ya? Yah. Terus kayak, kok gue bilang ke dia yah sih? Iya. Nanti kan dia bilang iya. bun. Kan dia nanya, kenapa ya? Nggak apa-apa bun. Gue coba deh. Skill Marlo. Ini kan. Lumayan ya. Kenapa ya? Nggak apa-apa bun. Kalau dia bilang kayak, hah? Berarti lo tahu dia bukan di level lo. Oh iya. Bercandaannya udah nggak nyambung, apalagi ke depannya. Udah. Simple but effective. Kenapa bun? Tips dari Marlo. Kalau nggak gini ya, lu lagi suka olahraga apa gitu? Misalkan, iya, biliar. Enggak. Misalnya dia bilang, jadi ada cewek lagi hiking. Hiking. Lu lagi suka olahraga apa? Jawab. Hiking. Hi Queen. Oke. Yang itu kurang. Itu nanti. Jangan masukin aja. Ngerti kok gue maksudnya hiking. Tapi kan kayak itu kan cuma buat orang yang hiking dong berarti. Ya kalau misalnya gue kan suka cewek-cewek yang sport Hah? Sport Nah, kita dari Quarter Life Crisis banyak banget orang-orang juga yang merasakan keresahan. Nah, ini ada yang bilang nih, kira-kira kenapa ya di umur 20-an banyak banget kebimbangan yang dirasa? Coba jawab lo. Bimbang itu wajar. Dan di umur 20 itu harus merasakan kebimbangan agar tahu artinya pilihan lu nanti. Pilihan hidup. Iya. Wajar bimbang. Lu kalau lurus-lurus aja lu gak akan nyoba kiri kanan percuma. Itu Bambang. Jadi kayak kebimbangan bagus banget buat karakter development ke depannya. Supaya ketika nanti di umur yang udah lebih dewasa, ketika ada masalah yang sama, di 20 gue udah lewatin ini. Gue tahu gue harus milih yang mana. Keren banget lo. Gitu bro. Nah ini ada lagi.
Bagi tips atau hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan dan harus dilakukan di usia 20-an. Lu dong. Ah? Lu. Aduh, gue lempeng-lempeng banget hidup gue lo. Lupa lu. Jangan dilakukan terlalu ambisius. Oh iya. Sama Menurut terlalu punya goals yang tinggi dan panjang. Iya. Gue pengen nanti 30 tahun lagi gue... Kalau masih hidup ya? Nah makanya jangan kepanjangan, realistis. 1 atau 2 tahun lagi gue mau ini. Nanti kalau udah itu kayak jadi misalnya lu 222 nih. Oke di 27. Nah maksudnya 5 tahun lah mimpinya. Iya benar. Jangan yang kayak 15 tahun lagi gue sukses, gue kaya. Itu nggak realistis. Yang harus dilakukan terbuka dengan segala opportunity yang ada. Betul. Jangan pernah menutup mata, telinga, dan mulut. Oh iya kayak betul. Berani speak up, berani mendengar, dan mau melihat. Mario Wushang nih. Basket. Nah, ini ada lagi orang Sunda lo. Aing kudu kumaha, Bang? Anjing. Galau pisan ieu umur udah mau 25 masih bingung kali. Borkokok anjing manes ya goblok. Cicing wae sia eta hidup aing mah. Lah, hidup aing kumaha aing? Maksudnya hidup lu tenang aja, nggak usah banyak. Maksudnya dipikirin boleh, tapi jangan bikin itu jadi yang stuck dan depresi. Karir. Kalau menurut gua karir itu dilakukan, jangan dipikirin. Maksudnya gimana, Bang? Ya lu mau ngapain misalkan? Mau jadi model misalnya? Ya apa step awal bisa buat jadi model? Doa. Udah belum? Udah? Next step berarti gitu. Iya. Berskala stepnya. Kayak lu bilang tadi, gue mau coba improve baby steps. Baby steps. Ingat baby steps itu lama-lama menjadi dewasa, baby kan besar. Old steps ya. Enggak old, mature steps. Daripada kita two step, back one. Two step, back one. Oke. Back one kan ini ya? Beckham. Bala-bala. Back one. Ada nggak ya bakwan kacang di Mangga 2? Nih, capek sama lingkungan kerja yang maksa buat berbaur. Padahal gue nggak nyaman sampai capek sendiri. Ini kayak gue, sumpah. Sebenarnya capek tuh nggak apa-apa. Apalagi kata Marlo kan, lu lebih baik berbaur sama orang-orang. Kalau lu udah draining, ya lu kasih reward diri lu kayak 1 hari, Sabtu Minggu istirahat ya udah nggak usah ketemu orang dulu. Tapi ketika Senin Jumat saatnya bersosialisasi, itu nge-spread channel-channel lu. Apa sih katanya lo? Koneksi. Apa? Koneksi, betul. Jadi kalau dibilang capek ya namanya hidup capek. Anjing. Iya nggak? Bener. Iyalah. Tapi menurut gue setuju sih gue koneksi. Harus. Iya ada yang kasihan lo. Sering ngerasa worthless banget. Gini, ini menarik. Itu tertarik. Ayo lo. Tertarik. Buat. Sering ngerasa worthless banget. Iya lagi gue juga lagi. Apalagi dibanding-bandingin. Nah, ini oh jadi banding-banding. Oke. Ya, gitu. Oke. Ya, apa? Sering ngerasa worthless banget. Worthless ya, berarti kita ngomongin sense of value ya. Sense of value. Pertama kalau yang value paling besar adalah opini dari diri sendiri. Kalau lu udah value lu di mata lu udah 0 tentang diri lu, gimana value orang terhadap lu? Udah rock bottom nih, gue worthless gitu. Iya, maksudnya berarti itu kan lu yang menilai lu worthless kan. Betul. Sementara orang lain belum tentu ngira lu worthless. Mungkin ada juga. Iya ada. Yang ini Marco worthless ya gitu. Tapi mungkin. gimana caranya supaya kayak kita harus mikir kayak ya gue nggak se-worthless itulah. Itu namanya add your own value to yourself. Kalau dari mindset kita udah kayak gue nggak worthless, gue punya value-nya kok. Iya. Jadi itu energi yang kita pacaran ke orang juga bakal ada kayak gitu. Kalau lu udah kayak madesu, kayak worthless, ya lu mau bilang worthless ya emang, karena lu gara-gara pikiran itu, lu jadi nggak berguna ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa nggak gue kayak misalnya ngaca, Ngaca. terus gue kasih 1 juta gini. Buat worth it. Kan gue worth it gitu di kaca kayak anjing gue kaya gitu. Nah itu skizo mungkin ya. mungkin. Tapi nggak apa-apa, aman aja. Aman. Mau ke psikiater gue? Enggak. Aneh ke kaca kan. Biar nggak worthless. Enggak, kalau kayak worthless itu mungkin jangan terlalu harsh on yourself menurut gue. Iya susah tapi. Susah tapi kan itu harus dilakukan. Betul. Kalau enggak, makanya kalau lagi ngerasa worthless, nggak akan ada orang di dunia ini yang bisa bantu lu buat ngerasa kalau lu itu penting, kalau lu nggak ngerasa lu penting. Anjing. Been there, done that.
Binder dan Bagus tapi kalau lu lagi di rock bottom. the only way To is go? up. Dan nonton film Up belum lo? Udah. Iya ya. Nangis gak lu? Nangis lumayan. Nangis yang waktu marriage life itu yang, Iya. yang neneknya. Di titik kayak mana lo berdua bisa nyebut diri lo sukses dan banggain orang tua? Masih jauh. Aduh, gue belum sukses lagi. Iya, masih lama Tapi kalau banggain ya sesekali iya. Kayak enggak deh, itu menurut dia doang. Enggak sesekali, tapi habis itu mengecewakan lagi. Pasti. Tapi habis itu Mengecewakan adalah passion kita. Tapi maksudnya kalau bangga, semoga bangga. Iya. Kan kita semua pasti berharap kayak semoga orang tua gue bangga dengan pilihan hidup, semoga orang tua gue bangga dengan apa yang gue punya sekarang, apa achievement gue. Tapi kalau dibilang kalau nantinya, kalau ternyata kayak maaf ya nggak bisa banggain ayah ibu, ya menurut gue dengan cara lu melakukan hidup lu di jalan yang benar dan sesuai perintah ayah ibu, menurut gue ya udah cukup membanggakan lah. Agak berat ya ini. Agak berat ternyata kok emang quarter life crisis bro. Iya ya. Cuman gini. Apa? Kenapa lu selalu mikirin mau ngebanggain orang tua? Lu bangga gak sih sama diri lu sendiri? Itu dulu bro. Keren banget. Gue pengen banggain orang tua dengan cara apa? Ya lu harus bangga sama diri lu sendiri. Iya, kalau tiba-tiba kayak ya orang tua gue bangga, tapi guanya kayak menderita tiap hari. Ngapain? Iya. Ngapain? At the end of the day, Hancur. yang hidup nantinya itu lu. Betul. Ngejalanin hidup itu lu. That's why. Apakah lu akan menyesali dengan kayak iya orang tua gue bangga sama gue, tapi gue terpuruk terus di dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati lompat ke sana ke sini. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut. Iya lanjut ya. Iya, tapi maksud gua kayak gitu, maksudnya lebih baik ya jalanin hidup lu. Kalau misalnya orang tua pasti bangga lah, maksudnya ya anak darah. Anak ya. Lu lahir aja orang tua udah bangga. Iya, cuma ya seenggaknya jangan memilih pilihan bodoh dalam hidup. Kayak misalnya kayak, waduh, gue kalau melakukan ini gue di penjara nih, bangga nggak ya orang tua? Coba aja dulu. Siapa tahu bapaknya gembong narkoba di penjara itu kayak, bapak kangen lihat kamu, siapa tahu. Nggak. Iya. Tapi menurut lu bego. Menurut gue, lu ngebanggain tuh kan banyak artinya ya. Iya. Menjadi orang baik aja udah cukup membanggakan loh. Iya. Kalau menurut lu membanggakan hanya dari segi achievement, susah. Nggak semua orang di dunia ini bakal dapat achievement sampai dia mati. Betul. Tapi kalau menjadi orang baik yang bisa menolong dan segala macam itu udah cukup membanggakan pasti. Iya, pasti kayak orang-orangnya kayak ini pasti yang punya orang tua pasti bangga sama kamu deh. Iya, gitu loh. Terus langsung kayak di telepon, bangga nggak? Terus dia kayak, apaan sih anjing? Haus ini loh. Haus ini kayak haus klarifikasi. mafia. Hah? Validasi. Gitu. Klarifikasi mah udah episode sebelumnya anjing. Gitu. Nih ada lagi Kak. Apalagi lo. Pengen resign tapi takut kerjaan selanjutnya nggak lebih baik dari ini. Tapi kalau nggak resign jadi stuck doang. Banyak orang yang kepikiran kayak gitu. Di satu sisi kayak misalnya nih, teman-teman gue juga banyak yang bilang kayak, iya gue gaji gue misalnya let's say 7 juta di sini. Tapi pengen resign deh karena nggak nyaman lingkungannya. Takutnya di tempat lain gajinya 10 juta. Tapi sama juga nggak menyenangkan. Nah menurut lu gimana? Kalau misalnya lu lebih pilih pertemanan, lingkungan pekerjaan atau gaji? Skala prioritas. Ya kalau misalnya 10 juta, tapi lu kayak langsung depresi. Atau yang 7 juta tapi ya biasa aja. Atau 2 juta, haha hihi banget deh. Kita tuh, supaya kalian tahu gaji kita 2 juta di sini guys. Lu pilih yang mana? Aduh susah lagi pilihannya. Nah itu makanya gue bilang tergantung skala prioritas. Kalau lu masih tanggung jawab atas diri lu sendiri, lu bebas milih yang mana. Iya. Cuman kalau lu pengen tanggung jawab orang tua, adik, kakak, atau mungkin pasangan dan segala macam, ya lu harus mikirin ke depannya. Iya ya. Tapi gue juga sempet kayak di dia tuh. Pengen resign tapi takut kerjaan itu lebih baik dari. Kayak takutnya misalnya di sini gue udah 7 juta, terus hidup gue ya nyaman monoton deh. Tapi nanti takutnya di sana udah gajinya kurang, lingkungannya nggak enak, gue ngeluh mulu, ngedumel, nangis mulu, kan jadi nggak bakal bisa resign, kan ada kontrak tuh. Nah probation misalnya 6 bulan, nanti kontraknya 2 tahun. Berarti gue harus nangis 2 tahun dong? Enggak, 6 bulan. Kan probation ya. Habis itu cabut aja. Habis itu kayak, gue asal-asalin aja lah. Fuck this shit. Biar nggak diterima.
Bisakah aku seperti yang lain? Tanda tanya. Anjir, nggak bisa. Nggak bisa. Lu itu unik apa adanya. Kamu unik. You are beautiful no matter what they say. Gue Cherry Bell, kenapa lu bagus anjing? Alicia Keys gue. Jangan ngomongin kiss gitu. Kenapa? Oke teman-teman, ya semoga ya sama-sama kita madesu lah ya. Kayak jangan dong, semoga kalian ke depannya gini, improve diri sendiri. Kalau kalian ngerasa kebingungan, wajar. Kalian nggak harus tahu semuanya sekarang. Ada waktunya nanti kalian tahu kok. Kapan? Nah, kepo kan? Jalanin dulu hidup lu, ntar pasti tahu. Iya. Lu mendingan komen sekarang kayak hidup lu seperti apa. Siapa tahu 2-3 tahun lagi pas lu lihat video ini, kayak hidup gue sama aja banget. Jangan. Enggak, lu ketawa. Ini orang nih, gue off guard 2 kali nih episode ini. Lu kenapa ketawa? Maksudnya kayak siapa tahu lu balik ke episode ini kayak gila, hidup gue berbeda banget. Berubah drastis. Kok sekarang lebih madesu? Ya, maksudnya aman aja, quarter life crisis. Aman aja. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, siapa tahu nanti kita bikin lagi episode selanjutnya dengan bacain komen-komen di bawah. Oke, gue Marco. Gue Marlo yang lagi jatuh cinta. Thank you so much. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Sebarkan cinta dengan This is Sebut Nendang. Boom 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 boom. I want you in my room. I want you in my room. Ever in my room.